Assalamualaikum, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peran tokoh-tokoh Islam dalam kebangkitan nasional Indonesia. Yang pertama, Ki Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah. Latar belakang dan pemikiran. Ki Haji Ahmad Dahlan dengan nama kecil Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 Masehi. Ia adalah seorang ulama yang memiliki pandangan progresif dan modernis dalam Islam. Dahlan melihat bahwa umat Islam di Indonesia pada masa itu banyak yang terjebak dalam taklid buta, praktik-praktik bid'ah, dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang murni. Selain itu, ia juga prihatin dengan kondisi pendidikan Islam tradisional yang cenderung statis dan kurang relevan dengan perkembangan zaman, serta keterbelakangan umat Islam dalam menghadapi penetrasi budaya Barat dan dominasi kolonial. Peran Ki Haji Muhammad Dahlan dalam kebangkitan nasional melalui Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini tidak secara langsung berpolitik dalam artian perebutan kekuasaan, namun perannya dalam kebangkitan nasional sangat fundamental melalui jalur pendidikan, sosial, dan keagamaan. Pembaruan pendidikan Islam. Dahlan mendirikan sekolah-sekolah modern yang memadukan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum seperti berhitung, menulis, geografi, dan sejarah. Kurikulum yang diterapkan lebih terstruktur dan berjenjang berbeda dengan sistem pondok pesantren tradisional. Tujuan utamanya adalah untuk mencetak generasi muda Islam yang cerdas, berwawasan luas, dan mampu bersaing di era modern, serta memiliki pemahaman agama yang kuat dan rasional. Sekolah Muhammadiyah menjadi cikal bakal pendidikan modern di Indonesia dan melahirkan banyak tokoh pergerakan nasional. Pemberantasan takhayul, bid'ah, dan kufarat. Muhammadiyah secara konsisten menyerukan kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengampanyekan pemurnian akidah dan ibadah dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang. Titik gerakan ini membangun rasionalitas dalam beragama dan membangkitkan semangat ijtihad di kalangan umat Islam, yang kemudian berkorelasi dengan semangat untuk merdeka dari penjajah. Gerakan sosial dan kesejahteraan umat. Muhammadiyah aktif dalam bidang sosial. Mereka mendirikan rumah sakit atau PKU Muhammadiyah, panti asuhan, poliklinik, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Ini adalah bentuk perlawanan non-fisik terhadap kemiskinan dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh penjajah. Yang kedua, Ki Haji Hasyim Asy'ari dari organisasi Nahdlatul Ulama. Latar belakang dan pemikirannya. Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1871 Masehi. Ia adalah seorang ulama besar dan pendiri pondok pesantren Tebu Ireng yang sangat berpengaruh. Berbeda dengan Muhammadiyah yang cenderung puritan, Hasyim Asy'ari dan NU mewakili tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kuat menghormati tradisi ulama salaf atau ulama terdahulu dan mengakomodasi budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Peran dalam kebangkitan nasional melalui Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926 Masehi di Surabaya. Pendirian NU merupakan respons terhadap perkembangan dinamika pemikiran Islam di Indonesia, khususnya perselisihan antara kaum modernis, reformis, dan kaum tradisional yang menjunjung tinggi mazhab. Mempertahankan tradisi keislaman dan kebangsaan. NU memainkan peran krusial dalam mempertahankan tradisi keislaman yang telah mengakar di Nusantara, yang diyakini selaras dengan nilai-nilai kebangsaan.
Mereka menolak westernisasi yang berlebihan dan juga penolakan total terhadap tradisi lokal yang dianggap tidak sesuai dengan puritanisme Islam tertentu. Hal ini menciptakan identitas keislaman yang kuat dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa. Pembelaan terhadap kemerdekaan atau resolusi jihad. Kontribusi paling monumental NU dalam kebangkitan nasional, khususnya selama revolusi fisik, adalah fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Fatwa ini mewajibkan setiap muslim untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda dan sekutunya. Resolusi jihad ini membakar semangat perlawanan rakyat, terutama di Surabaya, dan menjadi salah satu pemicu utama pertempuran 10 November. Pendidikan pesantren sebagai basis perjuangan. Meskipun modernisasi pendidikan belum seintens Muhammadiyah, pesantren-pesantren di bawah naungan NU tetap menjadi benteng pertahanan pendidikan agama dan moral. Dari pesantren inilah lahir banyak santri yang kemudian menjadi pejuang kemerdekaan, baik di medan perang maupun dalam struktur pemerintahan awal Republik. Yang ketiga, Hoos Djokro Aminoto dari organisasi Sarekat Islam. Latar belakang dan pemikiran. Raden Haji Umar Said Djokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1882. Ia adalah seorang pemimpin yang karismatik, orator ulung, dan pemikir yang memiliki pemahaman tentang Islam, sosialisme, dan nasionalisme. Djokro Aminoto dikenal sebagai Raja Jawa tanpa mahkota karena pengaruhnya yang sangat besar. Ia adalah guru bagi banyak tokoh pergerakan nasional di kemudian hari, termasuk Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo, meskipun mereka kemudian mengambil jalan yang berbeda. Peran dalam kebangkitan nasional melalui organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam awalnya Sarekat Dagang Islam, didirikan pada tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi. Namun, di bawah kepemimpinan Djokro Aminoto, SI mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Pembangkitan kesadaran politik massa. Di bawah Djokro Aminoto, Sarekat Islam bertransformasi dari organisasi dagang menjadi organisasi politik yang menyuarakan aspirasi rakyat pribumi dan mampu menggerakkan jutaan anggota dan menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan oleh pemerintah kolonial. Rapat-rapat akbar seringkali dihadiri puluhan ribu orang, menunjukkan kekuatan massa yang luar biasa. Prinsip Pan-Islamisme. Djokro Aminoto juga menganut prinsip Pan-Islamisme, yaitu persatuan umat Islam sedunia untuk melawan imperialisme Barat. Meskipun kemudian berkembang menjadi nasionalisme Indonesia yang lebih inklusif, gagasan ini pada awalnya membangkitkan kesadaran akan identitas bersama di kalangan Muslim Hindia Belanda. Media politik bagi tokoh muda. Meskipun kemudian SI mengalami perpecahan, si merah dengan ideologi komunis dan si putih dengan ideologi Islam. SI di bawah Djokro Aminoto menjadi kawah candra di muka bagi banyak tokoh muda yang kelak menjadi pemimpin bangsa. Anti-kolonialisme dan nasionalisme. Djokro Aminoto dengan tegas menyuarakan perlawanan terhadap penindasan kolonial Belanda. Ia mengkritik eksploitasi ekonomi, ketidakadilan sosial, dan diskriminasi rasional. Pidato-pidatonya membakar semangat nasionalisme di kalangan rakyat pribumi, menuntut hak-hak yang sama dan kemerdekaan. SI menjadi wadah bagi ekspresi nasionalisme yang belum terorganisir sebelumnya. Ekonomi kerakyatan dan perlawanan terhadap kapitalisme asing.
Awalnya, Sarekat Dagang Islam dibentuk untuk melindungi pedagang pribumi dari dominasi pedagang Tionghoa yang didukung Belanda. Di bawah Djoko Aminoto, fokus ini meluas menjadi perlawanan terhadap sistem kapitalisme kolonial yang merugikan rakyat pribumi. SI mendorong semangat kewirausahaan pribumi dan menentang monopoli asing. Yang keempat, Ahmad Surkati dari organisasi Al-Irsyad. Latar belakang dan pemikiran: Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati Al-Ansori, seorang ulama kelahiran Sudan pada tahun 1877. Ia didatangkan ke Indonesia oleh Jamiat Khair, sebuah organisasi pendidikan Arab di Jakarta. Surkati adalah seorang ulama yang memiliki pemikiran reformis dan cenderung puritan, mirip dengan gerakan Salafi di Timur Tengah. Ia mengkritik praktik-praktik keagamaan yang dianggap bid'ah dan tahayul, serta menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara murni. Peran dalam kebangkitan nasional melalui Al-Irsyad Al-Islah. Al-Irsyad Al-Islamiyah didirikan pada tahun 1945 di Jakarta. Organisasi ini berfokus pada pembaharuan pemikiran Islam khususnya di kalangan masyarakat Arab di Indonesia. Namun, dampaknya meluas kepada muslim pribumi. Reformasi pemikiran Islam dan pendidikan. Al-Irsyad sangat gigih dalam melakukan reformasi pemikiran Islam. Mereka menentang praktik bid'ah, tahayul, dan kufarat, serta menyerukan ijtihad. Dalam bidang pendidikan, Al-Irsyad mendirikan sekolah yang menerapkan kurikulum modern dan mengajarkan ilmu-ilmu umum mirip dengan Muhammadiyah. Tujuannya adalah mencetak muslim yang berilmu, rasional, dan berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni. Kritik terhadap taklid buta dan fanatisme mazhab. Surkati secara terbuka mengkritik taklid buta terhadap mazhab-mazhab tertentu dan menyerukan untuk kembali kepada sumber utama Islam. Meskipun hal ini menimbulkan kontroversi dan perselisihan dengan kelompok tradisional, pemikiran ini mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan tidak terpaku pada dogma-dogma yang sempit. Menyemai semangat modernitas dan rasionalitas dengan penekanannya pada rasionalitas dan penalaran dalam beragama, Al-Irsyad terus menyemai semangat modernitas di kalangan umat Islam. Pemikiran ini mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kemajuan yang pada gilirannya mendorong semangat untuk melepaskan diri dari keterbelakangan dan penjajahan. Yang terakhir, Haji Saman Hudi dari organisasi Sarekat Dagang Islam. Latar belakang dan pemikiran. Haji Saman Hudi lahir di Laweyan, Solo pada tahun 1868. Ia adalah seorang pengusaha batik yang sukses. Saman Hudi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib para pedagang pribumi yang terpinggirkan oleh dominasi pedagang Tionghoa yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah kolonial. Ia menyadari bahwa persatuan dan kekuatan ekonomi adalah kunci untuk menghadapi ketidakadilan tersebut. Peran dalam kebangkitan nasional melalui Sarekat Dagang Islam. Haji Saman Hudi adalah pendiri awal Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 di Solo. SDI merupakan cikal bakal Sarekat Islam yang kemudian menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Pelopor organisasi ekonomi pribumi. Peran utama Saman Hudi adalah sebagai pelopor organisasi ekonomi yang membela kepentingan pedagang pribumi. SDI didirikan dengan tujuan melindungi pedagang batik pribumi dari persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pedagang Tionghoa. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif di kalangan rakyat pribumi untuk bersatu dan melawan dominasi ekonomi asing. Membangun solidaritas ekonomi dan sosial. SDI berhasil membangun solidaritas di antara para pedagang dan pengrajin batik pribumi. Mereka saling membantu dan dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan penindasan. Solidaritas ini kemudian meluas dan menjadi basis sebagai pergerakan sosial yang lebih besar. Cikal bakal Sarekat Islam.
SDI yang didirikan Samanhudi kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam dengan masuknya tokoh seperti Hos Djokro Aminoto. Samanhudi menyerahkan kepemimpinan kepada Djokro Aminoto karena ia menyadari pentingnya organisasi ini berkembang menjadi lebih luas dan menjangkau ranah politik. Peran Samanhudi sebagai penggagas awal Sarekat Dagang Islam sangat krusial dalam meletakkan fondasi bagi pergerakan massa yang lebih besar. Itulah penjelasan dari peran-peran tokoh Bangkitan Nasional Islam di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.